Nanti ngomongnya agak keras ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi selain ada YouTube tentang make up, daily make up, perawatan wajah, Anissa juga pengen ngadain talk show sama orang-orang yang bisa memberi ilmu. Nah, spesial pada talk show pertama kali ini, gak usah tegang. Enggak tegang. Jadi spesial pada talk show pertama di YouTube channel Anissa itu bukan mendatangkan sih ya, karena memang rumahnya di sini juga. Itu kita berbicara atau Anissa berbicara dengan Koko. Jadi ini adalah Koko kandung dari saya, dari Anissa. Jadi aku saudara tuh ada 3. Pertama cewek, ada di belakang sini sebenarnya. Tuh, jangan kabur. Itu mas ipar aku. Terus jangan kabur 1. Itu mbak ipar aku, istrinya Koko. Jadi mohon maaf cewek-cewek yang selama ini suka DM aku. Koko sudah tidak single ya. Nah, mungkin ini ngobrol santai tapi aku deg-degan. Mungkin karena wawancara Koko sendiri ya. Tapi kita harus serius. Ini tentang coronaku. Jadi kan corona ini sangat amat mengganggu dari segi ekonomi. Yang pertama kan semua merasa pacak-pelik di dompetnya masing-masing gitu. Terus yang paling sering mengganggu juga, paling banyak mengganggu di beberapa daerah kan adalah di dalam beribadah. Banyak masjid ditutup karena mencegah corona itu tadi, semakin penyebarannya semakin luas. Nah, yang pingin aku tanyain itu, gimana cara kita sebagai umat muslim menghadapi corona ini yang lumayan mengganggu kayak seperti kegiatan pengajian dan sholawat kan akhirnya terganggu juga. Nah, itu gimana cara kita sebagai seorang muslim menyikapi? Yang pertama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada, Allah itu tidak akan membebani hambanya dengan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Ini yang pertama yang harus ditanamkan di dalam hati. Kemudian yang kedua yang harus ditanamkan di dalam hati, ma asobatkum min musibatin illa biidznillah. Tidaklah sebuah musibah menimpa dirimu kecuali atas seizin Allah. Nah, maka yang harus ditanamkan bagi umat Islam saat ini adalah adanya fenomena corona yang saat ini mendunia, tidak hanya di Indonesia. Itu tentunya ada atas seizin Allah, dan pasti Allah akan menyiapkan hikmah-hikmah positif dari kejadian-kejadian ini. Jadi seorang mukmin dan muslim sejati itu ketika dia menghadapi sebuah ujian atau cobaan, ada kejadian apapun yang menimpa kepada dirinya, dia akan selalu melihat sudut pandang positifnya. Seperti satu contoh, mungkin saat ini banyak orang yang semangat untuk ikut majelis taklim di mana-mana, sholawatan kemana-mana, kemudian ibadah-ibadah dilaksanakan di masjid. Tapi pertanyaannya, apakah dia sudah sempurna melaksanakan ibadah di dalam rumahnya? Sedangkan Rasulullah sendiri betul memang dalam sholat maktubah atau sholat wajib itu seringkali mengerjakan sholat di dalam masjid. Selalu mengerjakan sholat yang wajib di dalam masjid. Tetapi untuk urusan yang sunnah-sunnah itu Rasulullah biasanya menyelenggarakan di dalam rumahnya. Ada satu contoh mengenai sholat sunnah yang sebentar lagi kita akan kerjakan bersama-sama, yaitu sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah tarawih ini Rasulullah itu tidak selalu mengerjakan di masjid. Kadang beliau sholat di masjid, kadang beliau sholat di dalam rumah. Loh, kenapa kok buat beliau ini kadang sholat di masjid, kadang sholat di rumah? Alasan utamanya adalah khawatir takut para sahabat dan para pengikut-pengikut Nabi Muhammad setelahnya menganggap tarawih ini harus dikerjakan di dalam masjid. Tetapi kan itu pada zaman Rasulullah. Pada zaman sekarang, umat Islam kebanyakan kalau tidak tarawih di masjid, biasanya dia nggak akan mengerjakan sholat tarawih. Padahal sholat tarawih ini adalah sholat sunnah
yang paling utama setelah sholat sunnah tahajud. Jadi di antara semua sholat sunnah, yang paling utama adalah sholat sunnah tahajud. Kenapa? Karena satu-satunya sholat sunnah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah sholat sunnah tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallah. Tarawih itu paling mulia kedua setelah tahajud. Kenapa? Karena satu-satunya sholat yang hanya bisa dikerjakan di bulan Ramadan itu sholat sunnah tarawih. Jadi kalau misalkan ada orang meninggalkan sholat sunnah tarawih, itu tidak bisa dia mengkodok di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, karena pengerjaannya harus di Ramadan. Maka orang kalau tahu keutamaan keistimewaan sholat sunnah tarawih, dia tidak akan mau terlewat satu hari pun dia tidak mengerjakan sholat sunnah tarawih. Nah, pertanyaannya saat ini bulan Ramadan yang akan datang ini, kita di beberapa daerah yang wabah corona sangat mencekam di daerah itu betul-betul dibatasi kegiatan aktivitas ibadahnya. Bahkan di beberapa masjid sholat Jumat sudah diliburkan. Bukan dilarang, dihimbau untuk diliburkan. Karena pemerintah tidak pernah melarang orang untuk beribadah. Tapi ini kan dalam rangka akhafud dharara ini. Jadi memilih dua mudarat harus dipilih yang lebih, dikorbankan yang lebih mudarat, kan begitu. Nah, dengan adanya fenomena ini, akhirnya banyak orang yang ibadahnya lebih serius di dalam rumah pertama. Yang kedua, akhirnya muncul kerinduan. Kan biasanya kalau masih ada, biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah tiada, baru terasa, kan begitu. Ternyata begitu majelis taklim diliburkan, sholawat berjamaah diliburkan, kemudian sholat sunnah, tahlilan, kifayaan, dibaan, ini diliburkan semua, baru muncul kerinduan. Oh, ternyata majelis-majelis ini begitu indah. Maka hikmahnya Allah membuat banyak umat Islam yang mulai muncul kerinduan untuk beribadah secara berjamaah. Ini hikmah pertama. Jadi kita harus sikapi hikmah positifnya. Hikmah yang kedua, cowok sama cewek bukan muhrim jalan berdua bersama-sama. Jangan gitu. Bonceng-boncengan. Astagfirullah. Gandeng-gandengan. Bukan muhrimnya, tidak mengenal jam malam. Nah, dengan barokahnya ketika ada orang yang mengingatkan, kamu kalau bukan muhrim jangan seperti itu. Biasanya dia akan jawab, "Alah, kamu sok suci, terlalu fanatik agama." Tapi dengan barokahnya corona ini, jangankan bukan muhrim, bahkan tempat-tempat lokalisasi sekalipun sekarang libur. Kenapa? Karena khawatir ada corona. Kita doakan mudah-mudahan tempat lokalisasi ini libur selamanya. Jadi coronanya diangkat tapi lokalisasinya libur selamanya. Ini contoh lagi. Nah, contoh berikutnya, berapa banyak zaman sekarang contoh di kota-kota besar, anak komunikasi dengan orang tua susah. Kenapa? Papa mamanya berangkat kerja ketika si anak belum bangun. Papa mamanya pulang kerja ketika si anak sudah tidur. Akhirnya karena kelamaan si anak ketemu papa mamanya manggil dan tante. Karena kelamaan gitu loh. Dia lupa, tidak kenal. Nah, dengan barokah corona, akhirnya kerja di rumah, sekolah di rumah, terbangun hubungan harmonis antara orang tua dan anak. Di sisi lain, selama ini kan keberadaan guru seringkali dianggap sesuatu yang biasa. Tapi ternyata sekarang baru disadari ketika banyak siswa yang sekolah di rumah, dia itu merasa beda, ada guru dengan tidak ada guru. Bahkan kemarin kan sempat viral, ada anak yang menangis karena saking kangen sama gurunya, saking kangen sama sekolahnya. Sehingga akhirnya jasa-jasa guru yang belakangan ini banyak orang tua dan anak yang lebay. Jadi si anak dijewer dikit, orang tua lapor polisi. Si anak dihukum sedikit padahal hukumannya niatnya mendidik, orang tua lapor polisi. Nah, dengan adanya corona ini, akhirnya banyak orang yang tahu bahwa ternyata keberadaan guru itu sangat dibutuhkan. Jadi intinya sikapi positif wabah corona ini, jangan melihat dari sudut pandang yang negatifnya, tapi ambil hikmah positif. Karena Allah setiap kasih ujian pasti ada sisi-sisi positif
yang disiapkan oleh Allah untuk umatnya. Iya. Nggak, kataku sih memang kayak corona itu sebagai teguran juga ya, bisa jadi. Soalnya kan kita ngelihat sendiri di Instagram kayak perubahan sebelum ada corona sama sesudah ada corona, lapisan ozon di bumi juga udah mulai tertutup lagi. Terus langit di Jakarta yang sebelumnya penuh debu, penuh polusi, itu sekarang udah mulai kembali biru kayak zaman dulu. Mungkin kayak pembersihan gitu juga gak sih dari Allah sebenarnya? Ya, kembali lagi karena setiap apa yang dilakukan oleh Allah, apa yang digariskan oleh Allah, itu selalu ada hikmah positif di balik itu. Jadi bisa jadi ini memang untuk menyelamatkan umur dunia. Selama ini kan ada oknum-oknum yang mengatakan corona ini adalah tanda-tanda kiamat. Memang saya setuju, di dalam hadis Nabi diterangkan bahwa salah satu ciri-ciri kiamat semakin dekat itu salah satunya adalah perzinahan menjadi sebuah hal yang biasa. Orang tidak mempermasalahkan wanita hamil di luar nikah, orang tidak mempermasalahkan anak gadisnya keluar dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, orang sudah tidak mempermasalahkan anak gadisnya tidak menutup aurat, bahkan pacaran menjadi sebuah kebanggaan, punya pasangan yang bukan muhrimnya menjadi sebuah kebanggaan. Nah, akhirnya dengan munculnya potensi-potensi perzinahan yang ada di mana-mana ini, Allah menghukum umat manusia dengan berbagai macam penyakit yang belum diketemukan obatnya. Dan itu dari dulu banyak sekali penyakit yang sampai saat ini tidak ketemu obatnya. Contoh HIV/AIDS, sampai saat ini tidak ketemu obatnya. Sekarang ada corona, jangankan corona, jangankan HIV/AIDS, penyakit flu aja, batuk pilek, itu obatnya tidak ada sampai sekarang. Emang dipikir orang flu itu minum obat warung dia bisa sembuh? Bukan. Dia itu dibuat ngantuk, tidur supaya antibodinya naik. Nah, antibodi itulah yang membunuh virus flu itu tadi. Jadi artinya apa? Artinya dengan adanya corona ini menunjukkan bahwa dunia semakin menua, tanda kiamat semakin bermunculan. Tetapi kita jangan sok tahu juga. Dari zaman dulu tuh kan banyak tuh, ya kan? 2012 mau kiamat, sampai 2020 masih baik-baik aja, ya kan? Berapa kali kan dikabarkan mau kiamat, ternyata masih baik-baik aja. Saya jamin kiamat masih lama kok. Kenapa kok kiamat masih lama? Karena masih banyak orang yang merindukan majelis sholawat, merindukan masjid, azan masih dikumandangkan di mana-mana. Banyak orang yang merasa kalau seandainya kita nih ya, ketika adanya corona ini, kita tidak bisa sholawatan, kita tidak bisa ikut majelis, kita tidak bisa sholat Jumat, katakan muncul rasa sedih, itu berarti menandakan kita itu seorang mukmin. Kenapa? Karena kita sedih, nggak bisa beribadah, ibadah yang semestinya bisa dilakukan, tapi karena ada ujian dari Allah, akhirnya kita tidak bisa melakukan ibadah yang sebagaimana mestinya. Ketika muncul rasa sedih, bersyukurlah, berarti itu anugerah dari Allah kepada kita, masih ada setitik cahaya iman di dalam hati kita. Ya semoga aja ini ya menjadi salah satu tanda-tanda kiamat. Tapi semoga aja jangan dalam waktu dekat lah ya Allah, belum nikah. Oke. Selanjutnya, ini mungkin ada tips-tips untuk teman-teman Anissa di rumah dalam mempersiapkan Ramadan di tengah kondisi corona, atau misalnya ada amalan-amalan yang bisa diamalin di rumah, karena mungkin ada beberapa daerah dari teman-teman Anissa di rumah yang masjidnya masih ditutup hingga nanti bulan Ramadan. Tapi semoga aja nanti bulan Ramadan udah dibuka kembali masjid-masjid yang sedang ditutup sekarang. Tapi kalau misalnya memang tetap ditutup, berarti kan terpaksa ada di rumah nih. Ternyata taraweh juga lebih utama di rumah ternyata kan tadi. Nah, ada nggak tambahan amalan-amalan lain dalam menghadapi corona ini tapi di rumah? Jadi saya ralat dulu, bukan tarawih lebih utama di rumah, tetapi tarawih itu Rasulullah kadang sholat sunnah tarawih di masjid, kadang di rumah. Kalau utamanya tetap lebih utama di masjid. Kenapa? Karena yang pertama, kalau dikerjakan di masjid artinya pasti berjamaah.
Sedangkan as-sholatul jamaah afdhalu min sholatil fardhi. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Hanya Rasulullah itu kenapa kok kadang-kadang sholat di rumah, supaya umatnya itu tidak menganggap bahwa tarawih ini harus dikerjakan di masjid. Jadi seperti itu. Nah, tetapi sholat sunnah yang lainnya biasanya mayoritas Rasulullah itu mengerjakan di rumahnya. Seperti contoh sholat sunnah tahajud. Dalam sejarah yang saya baca, Rasulullah itu mengerjakan sholat sunnah tahajud di masjid hanya ketika i'tikaf di bulan Ramadan. Sisanya biasanya dikerjakan di rumah. Tapi jangan lupa juga jarak antara rumah Rasulullah ke mimbarnya masjid hanya 22 meter, sehingga sangat dekat. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian umat Islam gimana nih menyikapi ini nih, fenomena ini, apalagi bentar lagi mau masuk bulan Ramadan. Yang pertama, jangan takut berlebihan kepada corona. Ini nomor satu nih. Tanamkan ke dalam diri kita bahwa kodok dan kodar Allah, kodok dan kodar takdir itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama ditanamkan. Apalagi sampai ada orang panik berlebihan karena takut mati. Sampai kemarin muncul fenomena masker dijual harga sekian juta. Kemudian orang-orang sampai jenazah ditolak, orang-orang sampai panik sekali beli bahan makanan sedemikian banyak. Nah, itu juga jangan seolah-olah kita takut kalau kena kita bakal mati gitu. Itu artinya kita itu mendahulukan diri kita ketimbang takdirnya Allah. Kalau takdirnya memang meninggal karena corona, mau menghindar bagaimanapun ya pasti akan meninggal. Tapi kalau takdirnya selamat dari corona, mau sekelilingnya orang corona sekalipun, dia pasti akan diselamatkan oleh Allah. Jadi tanamkan dulu, tauhid ini harus ditanamkan di dalam batin. Jangan kita takut pada corona melebihi ketakutan kita kepada Allah. Ini nomor satu. Nah, tetapi jangan nantangin corona juga. Jadi ikhtiar untuk menghindar dari sakit itu wajib. Ikhtiar supaya kita tidak sakit itu hukumnya wajib. Jadi seorang mukmin itu dia bukan takut pada sakitnya, tapi dia takut kalau dia sakit dia nggak bisa ibadah dengan nyaman. Kalau dia sakit dia nggak bisa kerja dengan nyaman. Kalau dia sakit dia nggak bisa maksimal menghambakan dirinya kepada Allah. Jadi itu takutnya bukan takut pada coronanya, tapi takut kalau sakit tidak bisa ibadah dengan maksimal ini. Sehingga ikhtiar itu wajib dilakukan. Dan saran saya, ikuti himbauan pemerintah, jaga jarak, gunakan masker. Loh, ini kenapa kok deket-deketan tidak pakai masker? Karena kita emang tinggal serumah, karena kita kakak adik, dan secara kebetulan memang kondisi kesehatan sama-sama baik gitu mas. Tapi kalau keluar kita gunakan masker, rajin-rajin mencuci tangan, rajin-rajin menjaga diri dari menjaga kebersihan, makan makanan yang bergizi, berbanyak makan buah-buahan, dan kalau bisa rajin-rajin olahraga. Ya kan, ini ikhtiar fisik yang diajarkan oleh pemerintah. Nah, tetapi selain ikhtiar fisik harus ada ikhtiar batin yang dilakukan. Jadi usaha kita sebagai manusia itu wajib kita lakukan, tapi jangan sampai meniadakan Allah di dalam usaha kita. Jadi harus ada ikhtiar batinnya. Apa saja ikhtiar batinnya? Saya kasih tips 3. Jadi 3 ini dicatat, bisa diamalkan baik-baik di rumah masing-masing. Yang pertama, jangan sampai terlewat 1 hari tanpa membaca Al-Quran. Minimal baca surat Yasin. Kalau surat Yasin tidak mampu, baca surat Al-Ikhlas. Kalau Al-Ikhlas tidak mampu, baca surat Al-Fatihah. Kalau baca Al-Fatihah tidak mampu, mati aja udah. Masa Al-Fatihah tidak mampu. Ini ikhtiarkan. Nah, kenapa saya anjurkan Yasin? Karena dalam surat Yasin ini ada 2 keutamaan yang sangat luar biasa. Yang pertama, man qara'a Yasin yassarallahu umurahu. Siapa yang senang membaca surat Yasin, Allah akan memudahkan segala perkaranya. Jadi diselamatkan terus nih dengan Allah. Misalkan di daerah tersebut kita mau pergi ke satu daerah, ternyata daerah itu ada orang yang terkena corona yang kalau kita datang ke sana kita bisa ketularan.
Nah, karena kita baca surat Yasin, yassarallahu umurahu, Allah memudahkan perkaranya. Mungkin kita dimunculkan rasa alasan untuk datang ke tempat itu, mungkin kita dicegah supaya datang ke situ, atau mungkin kita diperlambat supaya yang corona itu pulang dulu dan lain sebagainya. Jadi artinya Allah akan memudahkan perkara kita, gitu diamankan. Nah, yang kedua dari manfaat surat Yasin ini, man qara'a Yasin ghaffarallahu dzunubahu. Siapa yang membaca surat Yasin, Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Umpama takdirnya memang kena corona sekalipun, dan takdirnya emang mati karena kena corona, emang udah mati takdirnya, maka ghaffarallahu dzunubahu, dia mati dalam keadaan bersih dari dosa. Ini faedah dari membaca surat Yasin. Berarti bukan cuma buat orang meninggal aja ya? Bukan, banyak manfaat Yasin itu. Untuk orang meninggal pun ada dalilnya. Faqra'uha Yasin ala mautakum. Bacalah surat Yasin untuk orang yang sudah meninggal. Nah, tuh ada dalilnya. Berarti bukan bid'ah ya? Ya, saya perjelas lagi referensinya di kitab tafsir Ibnu Katsir, bab fadilah surat Yasin, hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Hadisnya isnaduhu jayyid, sanadnya sangat bagus, bersambung sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Balik ke corona. Pertama Yasin. Yang kedua, memperbanyak baca istighfar. Jadi bacaan istighfar ini harus diperbanyak. Kenapa? Karena bisa jadi segala macam fenomena ujian yang muncul saat ini karena mungkin umat manusia terlalu gembira dan hobi melakukan dosa. Ya kayaknya sih gitu. Ya seperti lagu Ebit GAD, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita ya. Jadi Tuhan mungkin sudah mulai bosan, Allah mulai bosan dengan tingkahnya manusia. Diberilah corona ini untuk menertibkan kelakuannya masing-masing. Sehingga akhirnya dengan mudahnya kan umat manusia jadi tertib sekarang gitu dengan corona ini. Nah, istighfar, ada satu istighfar yang ini jarang orang tahu, dan saya pun jarang sekali mengajarkan istighfar ini. Spesial di YouTube channel. Tapi enggak spesial di YouTube channel. Semenjak corona ini. Spesial sebab corona. Semenjak corona ini saya lebih sering mengajarkan. Saya pernah diijazah oleh seorang ulama yang karismatik yang wafat pas ibadah haji tahun kemarin. Tahu aku. Siapa? Mbah Maimun Zubair. Kiai Maimun Zubair. Mbah Mun. Jadi Mbah Mun itu pernah mengijazah. Tidak usah tanya kapan diijazahnya, tidak usah tanya gimana cara ijazahnya. Tapi ada satu bacaan yang diajarkan langsung oleh Mbah Mun. Yang bacaan itu adalah istighfar yang bunyinya Astaghfirullahaladzim, aghithni ya Allah. Saya ulangin ya. Astaghfirullahaladzim, aghithni ya Allah. Oh, ghain. Ya ghain. Astaghfirullahaladzim, aghithni ya Allah. Aghithni. Aghithni ya Allah. Astaghfirullahaladzim itu semua udah tahu apa maknanya. Aghithni ya Allah itu artinya tolong aku ya Allah. Aghithni ya Allah, tolong aku ya Allah. Astaghfirullahaladzim, aghithni ya Allah. Nah ini kalau kondisi tidak gawat, afdolnya baca habis tahajud. Tapi kalau tidak mampu habis tahajud, baca ba'da sholat subuh. Kondisi tidak gawat, baca 111 kali. Tapi kalau kondisi mencekam seperti sekarang, kondisi corona, baca 450 kali. Astaghfirullahaladzim, aghithni ya Allah. Kita mohon pertolongan kepada Allah supaya wabah corona ini cepat diangkat. Ya Allah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, ikhtiar batin yang harus kita lakukan untuk menghindar dari corona ini adalah jangan sekali-kali kita keluar dari rumah tanpa mengambil wudhu. Jadi usahakan kita setiap mau keluar ambil wudhu terlebih dahulu. Kenapa? Karena ternyata ikhtiar batinnya mengambil wudhu ini lebih hebat daripada ikhtiar fisik yang selama ini kita lakukan. Coba kita lihat, kenapa kok pemerintah menganjurkan kepada kita pertama harus menggunakan masker, kedua harus sering-sering mencuci tangan, ketiga harus jaga jarak, kan begitu toh? Karena ternyata
corona ini penularannya itu diawali dari tidak menjaga jarak. Interaksi dengan ini jaraknya sangat dekat. Dari interaksi itu terjadi kontak antara tangan ke tangan, terjadi kontak antara udara ke udara, akhirnya virus ada yang nempel ke tangan, virus ada yang masuk ke dalam hidung. Maka virus yang nempel ke tangan ini ikhtiar fisiknya adalah sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Nah, kemudian virus yang masuk ke hidung ini cara menangkalnya menggunakan masker. Itu ikhtiar fisiknya. Ternyata ikhtiar batin ini lebih hebat daripada ikhtiar fisik dengan wudhu. Ketika wudhu, coba lihat syariat dari wudhu ya, rukun wajibnya wudhu. Wamsahu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiq. Usaplah, basuhlah wajahmu dan tanganmu dari tangan sampai ke siku. Wa aidiakum ilal marafiq. Nah, kalimat wudhu ini sekaligus dalam kesempatan yang istimewa ini saya akan ajarkan bagaimana caranya wudhu yang baik dan benar. Jadi dalam kalimat wudhu wamsahu wujuhakum, banyak umat Islam yang keliru persepsi bahwa wudhu itu adalah menyiram. Padahal wudhu itu bukan menyiram tetapi membasuh atau mengusap. Jadi orang biasanya kalau wudhu tangan ya, contohnya kita langsung spesifik ke tangan aja. Nah, gimana kalau ke tangan? Orang kebanyakan kalau pakai gayung Kalau ada air mancur kan begitu loh. Itu bunyi apa itu? Bunyi airnya. Ternyata ini keliru. Wudhu yang benar ini posisinya adalah ujung jari ada di atas, siku ada di bawah. Ketika wa aidiakum ilal marafiq, maka tangan sebelah kiri sudah basah dengan air, basuhlah tangan sebelah kanan masuk ke sela-sela jari, kemudian berjalan sampai ke siku. Begitu dari siku ditarik lagi ke atas. Jangan ada satu titik pun, satu biji beras pun terlewat dari basuhan air. Karena kenapa? Terlewat satu biji beras maka wudhunya tidak sah. Dan kalau sholatnya juga tidak sah. Nah, ini gerakan wudhu seperti ini saya baru tahu belakangan. Ternyata manfaatnya hebat. Apa manfaat hebatnya? Saya pernah mengikuti sebuah seminar di mana narasumbernya ini adalah dokter spesialis bedah. Nah, dokter spesialis bedah ini cerita kalau dia mau melakukan tindakan operasi, dia itu sebelum melakukan operasi kan harus mensterilkan terlebih dahulu kan. Sebelum pakai handscoon segala macam. Nah, salah satu yang dia lakukan adalah dia mencuci tangan. Dan cara mencuci tangannya itu persis dengan cara wudhu yang benar. Nah, ketika ditanya kenapa kok begitu, alasannya kalau dia cuci tangannya begini, tangan ini kan salah satu sumber bakteri. Ya kan, uang aja ada bakterinya. Ya. Nah, ketika posisi tangan begini, maka bakteri ini akan mengumpul di sela-sela kuku. Dan ketika itu dilakukan tindakan operasi bisa menimbulkan infeksi pada si pasien. Tapi kalau posisi tangan begini, maka kuman itu akan keluar dari tubuh seiring mengalirnya air melalui siku. Nah, maka saya punya keyakinan, walaupun secara ilmiah belum ditemukan, kalau kita wudhunya benar, kalau ada corona menempel di tangan kita, insya Allah akan keluar melalui siku juga. Ini pertama ya, soal rukun wudhu yang berkaitan dengan corona. Yang kedua ada rukun sunnah. Rukun sunnahnya apa? Dalam istilah agama namanya istinsyak. Artinya memasukkan air ke dalam hidung. Nah, penyebaran corona yang paling cepat, orang sampai bisa positif kena COVID-19, itu karena adanya virus yang masuk ke dalam hidung. Pernafasan. Durasi virus di dalam hidung menurut literatur yang kita ketahui bersama kurang lebih 3-4 jam. Nah, ketika kita mengambil wudhu dan ada rukun wudhu yang dimasukkan ke dalam hidung, maka insya Allah atas seizin Allah akan terlindung. Virus corona yang ada di hidung ini akan keluar kembali mengikuti aliran air yang masuk ke dalam hidung. Nah, makanya bagi umat Islam yang rajin menjaga sholatnya, saya punya keyakinan insya Allah resiko terkena corona lebih kecil. Kenapa?
Karena paling lama 3-4 jam lagi dia pasti akan mengambil wudhu untuk melaksanakan ibadah sholat. Maka kalau umat Islam ingin meminimalisir resiko terkena corona, jagalah sholat 5 waktunya. Apalagi kalau mau menjaga wudhu, insya Allah kita akan dibentengi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari resiko-resiko terkena corona. Jadi seperti itu kurang lebih. Berarti sambil diulang lagi, yang pertama tadi baca surat Yasin, terus baca Al-Quran. Iya, baca Al-Quran. Minimal surat Yasin. Terus amalan dari Kiai Mbah Mun tadi. Terus yang terakhir selalu berwudu. Nah, mungkin nih nanti next YouTube channel yang bermanfaat lagi, mungkin bisa tuh mengenai tata cara berwudu yang benar. Ya. Saya banyak banget, bahkan sekeliling aku aja itu masih banyak beberapa orang yang belum tahu tata cara berwudu yang benar. Bahkan aku sendiri pun ketika beberapa kali ya udah usia sekarang ini, ketika ngobrol sama Koko pasti ada ilmu-ilmu terbaru yang berkaitan dengan wudu, tata cara wudu yang benar. Nah, mungkin nanti next video kita sediain waktu berdua wudu. Berarti syutingnya di dalam kamar mandi dong? Di air pancuran. Saya kamar mandinya nggak cukup. Nah, berarti next ya bisa ya aku ya? Iya bisa. Kita bikin video juga itu. Ya gitu aja sih kalau perbincangan bermanfaat pada malam hari ini karena syutingnya malam. Syuting gaya nih. Karena ya syutingnya malam, jadi terima kasih Koko sudah menyempatkan waktu. Sama-sama. Semoga bermanfaat buat aku, buat teman-teman di rumah juga. Amin. Semoga kita semua terlindung dari corona. Amin. Kebalik aku kayak doa. Terus semoga kita selalu dengan corona ini semakin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan dosa-dosa kita sehingga jadi kapok. Mungkin ya itu tadi Allah mengingatkan kita biar kapok. Kayak gitu. Amin ya Allah. Demikian Mata Sipit, biasanya kan Mata Najwa kok di TV di channel aku namanya Mata Sipit. Terima kasih sudah datang di Mata Sipit. Sampai jumpa di mata-mata selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.